Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kamu hebat, ya kan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagian berkata, tapi kan Yesus yang hebat. Justru Yesus yang hebat itu memilih kita. Yesus yang hebat itu memberikan Roh Kudusnya buat kita. Yesus yang hebat itu perintahkan pasukan malaikatnya untuk menjaga kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Yesus memilih kita, Yesus memberikan Roh Kudusnya, Yesus menyertai kita dengan pasukan malaikatnya, harus saya jelaskan, you are awesome, you are great, engkau hebat saudara. Tapi kita hebat bukan karena kita hebat, kita hebat karena Yesus yang hebat melakukan perkara-perkara yang dasar dalam hidup kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, thanks God, it's Monday. Terima kasih Tuhan, ini hari Senin. Dan hari Senin adalah waktu untuk PHM, Please Help Me. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, program Kamu Hebat ini bukan sekedar program biasa, tetapi ini adalah komunitas bersama. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ada masa-masanya untuk saling menyampaikan pokok-pokok doa dalam program live kami, dan saya menanggapinya, mendoakannya. Dan ada masa-masanya juga kita berbagi kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita juga punya program khusus every Monday, setiap Senin, yaitu Please Help Me. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak mau jadi pendeta yang untouched, ya kan? Saya nggak mau jadi pendeta yang hanya up there, ya kan? Yang nggak bisa diajak diskusi, nggak bisa diajak bertanya, ya kan? Dan saya senang saudara yang ingin bertanya untuk apapun. Dan salah satu pertanyaan yang masuk kepada kami adalah orang-orang yang bertanya bahwa bagaimana sebetulnya sikap online yang betul? Apakah ibadah online itu berkenan kepada Tuhan? Apakah ibadah online ini dapat kita jalankan dengan sungguh-sungguh? Apakah itu tidak merendahkan nilai firman Tuhan? Bahkan sebagian tanyakan, bagaimana dengan perjamuan kudus online? Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini ada banyak pertanyaan tentang online. Dan yang pasti Alkitab tidak punya jawaban tentang online. Kenapa? Karena zaman Alkitab belum ada online. Tetapi apakah Yesus out of date? Apakah Yesus ketinggalan zaman? No way, saudara. Tetapi Yohanes 14 ayat 12 bilang, kalau kamu percaya kepadaku, kamu juga akan melakukan perkara-perkara yang aku kerjakan, bahkan lebih besar lagi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak tafsiran tentang mengerjakan pekerjaan yang lebih besar. Tapi harus jujur kita akui, Yesus membangkitkan orang mati. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus meneduhkan badai dan gelombang. Iya kan? Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu, dan dia tangkap begitu banyak ikan sampai perahunya hampir tenggelam. Nah, pertanyaannya, perkara besar apa lagi yang bisa kita kerjakan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, salah satunya adalah waktu Yesus di Nazaret, dia tidak bisa menyampaikan pesan untuk mereka yang ada di Yerusalem misalnya. Dan waktu Yesus ada di Galilea, tidak mungkin dia bisa memberi pesan kepada mereka yang ada di Nazaret. Tetapi Tuhan sudah melakukan hal-hal dahsyat dan luar biasa, sehingga sekarang saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ada di gereja, jemaat ada di rumah. Tapi ini yang saya mau ingatkan buat saudara, perkara yang lebih besar terjadi, yang Yesus nggak bisa kerjakan di zaman itu. Hari ini Tuhan berkati teknologi, sehingga teknologi dapat menjangkau jiwa melalui dengan Injil Kristus. Makanya Alkitab bilang pada hari terakhir, Injil akan tersebar. Dulu kita pikir, bagaimana cara tersebarnya? Dunia tambah banyak orang, bagaimana orang bisa menginjil, bisa pergi kemana-mana. Tetapi sekarang, thank God for the Bible. Kenapa? Karena every prophecy of God come true. Setiap nubuatan-nubuatan Alkitab terjadi luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan membukakan teknologi, sehingga akhirnya teknologi dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa. Salah satunya, sehingga di masa COVID-19 ini, setan berpikir pintu-pintu gedung gereja tertutup, artinya Injil akan tertutup. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, justru yang terjadi, betul pintu-pintu gedung gereja tertutup, tembok-tembok gereja runtuh, Injil tersebar kemana-mana. Haleluya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi ibadah online apakah berkenan kepada Tuhan? Saya percaya inilah kegerakan di akhir zaman. Ini yang Tuhan sedang kerjakan, bahwa Tuhan akan mengerjakan Injilnya
akan ada di mana-mana bagi kemuliaannya. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua pertanyaannya, bagaimana sikap yang benar? Jawaban saya sederhana. Seperti kita beribadah di gereja. Ya kan? Seperti kita beribadah di gereja, begitulah kita beribadah di rumah. Ya kan? Artinya, yang pertama kita bawa hati. Yang kedua, kita memang siap, saudara, ya kan? Jadi mungkin jangan di tempat tidur, ya kan? Ambil ruangan sesederhana mungkin. Tapi kalau memang kita kamar kos yang hanya cuma punya tempat tidur, tipe studio rumah kita misalnya, memang hanya ada tempat tidur, why not, saudara? Tetapi yang penting sikap hati kita siap, ya kan? Lalu kondisi tubuh kita juga siap. Saya nggak bilang harus pakai baju yang paling mahal, ya kan? Tapi minimal pakai baju yang rapi, ya kan? Dan kita sudah mandi terlebih dahulu dan betul-betul siap. 5 menit sebelum kita sudah siap di depan peralatan media kita, apakah handphone kita atau laptop kita atau PC, whatever, saudara, ya kan? Kita siap untuk terima firman. Dan yang ketiga, pastikan sampai selesai, saudara, ya kan? Ada misalnya ada ibadah bagian persembahannya, sudah mau memberi persembahan atau sudah tidak digerakkan untuk memberi persembahan, itu nggak penting. Tapi yang paling penting, ibadah sampai selesai, saudara. Karena ibadah itu dari mulai doa pembukaan sampai doa berkat. Jadi doa berkat itu seperti botol yang diisi, lalu ditutup dengan tutupnya, sehingga lengkaplah seluruh ibadah kita. Lalu selanjutnya juga dalam ibadah itu, harapkan sesuatu, ya kan? Dan terima firman. Jadi saudara bukan di situ sebagai pengamat. Wah, khotbahnya lumayan. Waduh, lightingnya kurang bagus. Aduh, kenapa ya? Bukan. Take the message. Terima pesannya, iya kan? Kalau pesannya mengingatkan kita untuk bertobat, pesannya mengingatkan kita untuk berbalik, pesannya mengingatkan kita untuk berhenti merokok, berhenti percabulan, berhenti hal-hal tentang pornografi. Nah, itu yang kita terima. Dan setelah itu, betul-betul kita responi kehendak Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, aku gak mau jadi orang yang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya. Jadi saya simpulkan PHM hari ini, apakah ibadah online berkenan kepada Tuhan? Saya berani katakan, ini bukan hanya berkenan kepada Tuhan, tetapi ini ide Allah sendiri, cara Allah sendiri, bagaimana menjangkau dunia. Karena seringkali yang menghambat Injil bukanlah terorisme, yang menghambat Injil bukanlah teroris, tapi yang menghambat Injil seringkali adalah tembok-tembok gereja yang telah selama ini menghambat Injil diberitakan. Karena kita hanya jago kandang, hanya menyampaikan Injil di dalam tembok-tembok gereja kita. Tapi Tuhan bilang, pergi, jadikan sekalian bangsa muridku keluar dari tembok-tembok gereja. Dan bagaimana caranya ketika anak-anak Tuhan tidak bisa berbuat? Ingat kejadian dalam Kisah Rasul. Dikatakan apa? Murid-murid berkumpul. Lalu Tuhan izinkan aniaya. Ya kan, sudah lihat kan dalam Kisah Rasul, Tuhan izinkan aniaya. Akhirnya mereka apa? Tersebar. Apa yang membuat Injil tersebar? Karena aniaya membuat mereka tersebar. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya ketika orang-orang gereja hanya membangun kubu-kubu gerejanya, hanya membangun tembok-tembok kerajaannya masing-masing. Oh, kerajaan kami Pentakosta. Oh, kerajaan kami karismatik. Oh, kerajaan kami HKBP. Oh, kerajaan kami Reform. Oh, kerajaan kami Protestan. Oh, kerajaan kami Gemim. Oh, kerajaan kami HKBP. Oh, kerajaan kami GPM. Oh, kerajaan kami GKI. Nah, kita bangun kerajaan-kerajaan kita masing-masing. Dan Tuhan sedang berkata, it's time to serve God. It's time to bring the gospel out of the church. Ini waktunya bagikan Injil, bawa Injil keluar dari tembok-tembok gereja. Supaya mereka yang lemah, mereka yang jauh dari Tuhan, mereka yang gelap, mereka yang terhilang, mereka yang tidak punya kepastian, boleh mengalami lawatan Tuhan. Semakin kita sadar, Injil bukan hanya untuk mereka yang sudah bertobat. Injil bukan hanya untuk mereka yang sudah punya kesadaran untuk pergi ke gereja. Tetapi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang terhilang, orang-orang yang sesat. Ini yang kata Alkitab bilang, pesta sedang berlangsung dan pesta sudah dipersiapkan, tapi orang gak kumpul, pergi ke jalan-jalan. Artinya apa? Runtuhkan tembok-tembok gereja. Selama ini kita mungkin gak terlalu ngerti tentang pengajaran-pengajaran Kristus. Hari-hari ini kita makin jelas Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru di era baru ini, dimensi yang baru ini, yaitu Injil dibawa Tuhan keluar. Karena itu jangan sampai di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita saling menyerang, saling menjatuhkan, saling menghancurkan,
Karena sudah saatnya ketika tembok-tembok gereja runtuh, bukan doktrin yang harus kita tinggikan. Kadangkala doktrin menghambat pekabaran Injil. Kadangkala doktrin mengakibatkan orang terhambat untuk percaya kepada Kristus. Tapi hari ini mari kita kabarkan Injil yang murni. Nothing wrong with doctrine. Nggak ada yang salah dengan doktrin. Tapi kalau doktrin telah menjadi pemisah antara gereja yang satu dengan gereja yang lain, doktrin telah menjadi pemisah dan penghambat untuk orang-orang menerima kabar Injil, maka that is a wrong doctrine. Saya berani katakan itu doktrin yang keliru. Karena doktrin yang benar, yang pertama mempersatukan. Doktrin yang benar membuat kita saling menghargai. Doktrin yang benar membuat kita fokus on Jesus. Doktrin yang benar mengarahkan kita pada kekudusan dan keyakinan akan kuasa Allah. Dan doktrin yang benar membuat kita keluar dan mengabarkan Injil. Karena itulah amanat agung Kristus. Pergi, beritakan Injil kepada setiap makhluk. Pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, buat saya kebanggaan tersendiri untuk ada bersama dengan saudara dalam PSM. Dan saya senang buat setiap pertanyaan-pertanyaan saudara. Sebagian besar yang bertanya adalah orang-orang muda. Saya sangat menghargai bahwa program kamu hebat ini ternyata diminati oleh orang-orang muda. Beritahukan juga kepada teman-teman saudara bahwa ini bukan programnya oma-oma dan opa-opa. Iya kan? Mentang-mentang saya udah punya cucu, sudah pikir ini program untuk oma-oma dan opa-opa. No way, saudara. Ini pasti oma-oma dan opa-opa juga diberkati. Bapak-bapak dan ibu-ibu diberkati. Para pengusaha diberkati. Para pejabat diberkati. Polisi dan tentara diberkati. Tapi adik-adik muda kaum milenial, kamu orang juga harus dengar firman Tuhan. Karena ada banyak berkat istimewa akan kamu terima. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa like, jangan lupa share, ya kan? Dan saudara yang belum subscribe, saudara boleh subscribe. Kalau saudara lihat lonceng di situ, ting, ya kan? Sehingga kita selalu menjadi komunitas yang hebat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ini waktunya. Kalau gereja sudah mulai terbuka, jangan lupa beribadah di gereja. Kembali ke gereja saudara masing-masing. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara merasa bahwa ibadah di gereja saudara sudah cukup, tapi saudara ingin mendapatkan masukan makanan rohani yang lebih bertumbuh lagi, atau tambahannya, ya kan, karena di gereja sudah cukup. Saudara ingin butuh tambahan seperti kayak snack rohaninya lah gitu, ya kan, daripada saudara searching hal duniawi gitu kan. Saudara mau juga terlibat dalam pelayanan online, why not saudara? Tapi yang pasti, beritakan Injil baik atau tidak baik waktunya. Buat saya itu juga mengajarkan beritakan Injil, mau di dalam gedung gereja atau di luar gedung gereja. Mau dalam masa-masa aman di mana pintu-pintu gedung gereja kita terbuka lebar, atau di masa-masa pandemi COVID-19 di mana pintu-pintu gereja kita tertutup rapat. Pintu sorga tetap terbuka, anugerahnya tetap tercurah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bangga bersama-sama dengan saudara sekalian. Dan saya hanya ingatkan kembali, tetap cari Tuhan, tetap mendahulukan Tuhan, dan tetap di antara kita saling menghargai. Ada yang gerejanya mungkin sudah dibuka, ayo mari beribadah bersama. Ada yang gerejanya belum dibuka, mari kita bersama-sama dalam pelayanan online ini. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, beribadah secara online, menerima perjamuan suci secara online, memuji-muji Tuhan secara online, bukan sesuatu yang salah. Karena Tuhan tidak melihat online atau tidak online-nya. Alkitab berkata bukan apa yang dilihat manusia, dilihat Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, doa saya menyertai saudara, tetap fokus on Jesus. Hal-hal yang baik Tuhan nyatakan. Saya ingin bertemu untuk mengingatkan buat saudara, kamu